itu digulung-gulung tuh orang kakak tujuin ya. Ada dulu putar-putar itu pejabat ada dulu supaya nampak aminnya banyak. Ibu tutup sampai ke tujuh dulurkan, itu namanya yang didulurkan. Perintah Allah saya menyampaikan saja. Ibu tangga-tangga itu bola harus dipakai itu bisa kurang lain. Kamu lama kecil. Ibu kalau pakai jilbab itu perintah Allah julurkan ke juyuk. Sehingga kalau ibu berjalan apalagi bawa kendaraan tidak nampak, mohon maaf nih, tidak nampak itu dada ibu tonjolannya. Kini orang Honda jadi ibu. Apalagi setting stang Honda itu memang tahu itu. Hanya pakai jilbab yang itu. Itu kami panjang menjadi itu. Iya. Itu banyak kecelakaan itu gara-gara itu. Kalau waktu kami itu waktu berzina satunya itu Nabi sebut itu mata itu kullu ainin zaniyah kata Nabi, semua mata laki-laki itu berzina. Nabi sebut itu semua mata laki-laki itu mata berzina. Mata kami kok tahu barang yang lecak tahu dia walaupun mengaku mata bencong di situ Ustaz, sama Ustaz kurang lah ibu, kalau beda. Itu makanya ibu kalau lama jago kami aman maksudnya itu, mau banyak aturan gitu ibu. Makanya Allah suruh ibu-ibu kalau pakai jilbab, pakai kumur, kulub, julurkan menutupi juyuk. Juyuk itu adalah dada nih, aku tutupi itu. Jadi ibu dimodifikasi jilbab dulu. Ya, tolong kami jangan sampai kami bertanya berusuk. Ya, memang betul lah ibu. Coba kadang-kadang ibu apalagi anak-anak dulu ini, anak-anak kuliah mahasiswa. Kadang baju itu bukan pas badan ternyata. Sudahlah bajunya pas badan, jilbabnya kurung lo putar-putar. Hendak duluan ke lawan. Kan jadi masalah itu. Ya agama ini supaya kita selamat ya diatur sampai berpakaian pun diatur. Betul agama kok tidak ibadah dan sembahyang puasa jadi atur loh. Cara ibu pakai baju, pakai jilbab pun diatur supaya selamat dan enggak kurang. Tidak menjadi sebab orang berdosa itu tuh. Ya. Tapi tidak mesti yang jilbab itu seperti mukena lo panjang sampai ke lutut karena kata Allah juyuk tadinya. Ada ibu kok hobi pakai jilbab sampai ke lutut. Kan jilbab itu macam-macam jenis ibu. Ya kan? Ada jilbab PKS, ada jilbab isi sonet, ada jilbabnya Uges dulu, ya. Ya itu model ya. Ya kenapa? Yang penting jangan melanggar aturan Allah. Silakan saja. Kalau model Allah tidak melarang model, prinsipnya menutupi sampai ke juyuk. Allah itu berita Allah begitu. Nah, pada yang kelima, wala yudina zinatahunna illa, tidaklah boleh perempuan menampakkan perhiasannya, maksudnya auratnya. Ya, tidak boleh menampakkan auratnya. Yang kelima, itu masalah menampakkan aurat, zina itu hanya boleh ditampakkan. Ibu apa namanya itu ya, aurat ibu selain aurat besar ya, mungkin tangan ibu, mungkin kepala ibu, mungkin betis ibu, selain aurat besar itu boleh ditampakkan dan tak berdosa. Ibu tak berdosa, yang melihat tak berdosa. Ada orang yang dikecualikan. Siapa? Satu, bu'ulatihinna, suami mereka. Bahkan ibu kalau di suami kok dia baju kok dalam juga. Kalau di muka kami kok seksi mungkin. Itu muka kami di dalam ni. Ya, kalau kami nak mandi itu kadang-kadang dia tidak ada yang menarik dah. Ibu kalau laki kami itu seksi. Sehingga kami pun tak nampak jalan di luar kami. Dia rumah
masih mengenai kami itu ya. Aja ibu pakai daster cabai kaki pun bawang. Kalau suami boleh, tak berdosa. Ibu seksi-seksi di muka suami yo serancaknya model tu. Kadang ibu-ibu kok pergi baralik dan tanggung mewah, lipstik dan tanggung tapak, parfum dan tanggung wanginya lah. Baju rancak berbalik. Ada kami, aduh. Ya, ibu kalau kakek kami agak apa lagi ya, agak genit. Iya. Asal lagi apa tuh genit kapan tuh? Ya tuh. Iya. Mengecek jo kami agak aku lah, manjo-manjo lah. Mengecek jo kami, makan. Oh gitu loh. Kalau jo kami kok mengecek manjo-manjo. Ya tuh. Sama kan, udah kok. Agak udah. Pakai siapa kamu bapak? Itu adalah kadarnya bu. Kami lakukan boleh. Ya kalau tak biasa je dicuba-cuba ganji aja bu. Iyalah. Apa tak biasa apa orang panggil? Apa tu kamar tu bakal sih. Itu bakal sih itu bakal sih. Kan tiba-tiba saya yang mepet. Pakai siapa mau cari tapak ada kelamu tu. Ya tak? Dia mengganti-ganti lah begitu. Gitu ya. Jadi suami ada masalah, ibu dah kayak suami, jadi ibu cuma nutup aurat je lah. Tak nutup aurat itu lagi kami lah. Ya, buka saya, seksi mungkin. Ya. Itulah. Tak tu soal ibu justru seksi itu sampai di muka kami itu. Ya, tak bagi bok dalam sampai di muka kami itu. Yang seksi itu sampai. Ya kan? Walaupun jadi mungkin apa ya kan dua kejibu punya ala kadar saya itu maksimal ibu dalam suami ya. Yang kedua abahihina, bapak mereka itu bapaknya, kakeknya, bapak dari kakeknya terus ke atas. Kenapa kecil? Abah itu jamak itu abah. Abah itu artinya bapak-bapak yang banyak tuh. Nah, jadi abah itu jamak dari abi. Abi jamaknya abah. Jadi abah itu banyak apa itu? Jadi kalau ada yang main abah banyak apa? Jamak abah yang betul abi. Nah, abi itu siapa kan? Itu kalau abah banyak apa? Jadi ibu boleh di depan kakek tak berdosa, di depan bapak tak berdosa, buka lah. Tak berdosa karena haram namanya tu. Ini haram dengan ibu, haram dengan dia. Nah. Lalu siapa lagi? Abah bu'ulatihinna, bapak dari suaminya. Karena dalam Islam ini ibu, saya kalau menikah, istri saya bawa ke rumah saya. Tinggal dengan saya dan bapak ibu saya. Makanya istri saya tidak berdosa membuka aurat ke bapak saya. Karena mahram bapak saya haram menikah dengan istri saya walaupun saya sudah mati nanti. Saya sudah mati. Istri saya janda, bapak saya sudah haram bapak saya menikah dengan istri saya. Walaupun itu mantan istri saya. Karena mahram, karena saya sudah bergaul dengan dia. Maka istri anak laki-laki haram bagi bapak itu, makanya boleh dia membuka auratnya. Jadi bukan mimpu ibu yang laki-laki, tak apa-apa, boleh. Tapi kalau dicari itu mimpu ibu itu. Kalau ibu kalau tak buka aurat ibu kan minantunya, kadang matunya, ibu dah bosan. Kalau ya mimpu itu mimpu diam. Tapi secara hukum tidak berdosa. Ibu membuka aurat di depan mertua ibu yang laki-laki tidak berdosa. Iya. Walaupun dalam cara ibu ke suami ibu, dia tidak mahram begitu.
dia tidak boleh menikah dengan ibu. Abah umulah. Atau abnaihinna, ke anak laki-laki mereka. Ibu anak laki-laki ibu yang muda, ibu buka aurat ibu tidak berdosa itu. Ya, tidak perlu pula ibu menutup aurat di depan anak laki-laki. Ya, dulu anak laki-laki kok, ya memang mungkin baru pengajian. Jadi amak buka jilbab di rumah, berak anak laki-laki. Amak pakai jilbab kau sini. Aku dah ada apa? Anak laki-laki tidak apa melihat aurat ibunya. Ya, ya tidak apa. Anak laki-laki tidak apa, tidak dosa. Ibu pakai seksi di depan anak laki-laki, ya tidak apa. Ya karena memang mahram, tidak ada dosa, dibolehkan. Tapi jangan bertakabur, ya, memancing-mancing, jangan. Karena bagaimana setan nanti tidak segini. Itu anak ibu kan? Ya mungkin gara-gara ibu itu. Mulai ya, jarang anak mulai anak aku ibu mulai ya bisa jadi begitu setan yang terbang tinggi la atau abna ibu ulitihinna, anak laki-laki suami mereka. Ibu menikah dengan budak itu punya anak laki-laki dari istri sebelumnya, tinggal ibu dengan suami ibu kan, anaknya itu tinggal di sini. Aku mati selingkuh, aku punya anak laki-laki, dan tu anak tinggal jauh saya. Aku menikah, dan tu istrimu tinggal jauh. Istri aku tidak akan berdosa melihat anak saya melihat aurat istri saya. Karena dia harus menikah dengan istri saya ini, walaupun nanti saya mati. Saya sudah mati, anak saya eksekusi dengan mantan istri saya ini. Tidak boleh anak saya menikah dengan istri saya itu, berdosa, itu mahram dia. Itu akan boleh. Ya, boleh itu. Atau ikhwanihinna, saudara mereka yang laki-laki. Ibu punya saudara laki-laki, adik kakak laki-laki, buka aurat tak apa-apa, tidak berdosa. Atau ya, bani ikhwanihinna, anak laki-laki, saudara laki-laki. Ibu punya saudara laki-laki, kakak atau adik, dia punya anak laki-laki. Menakan tak? Menakan? Tidak apa-apa ibu membuka aurat di depan dia. Tidak berdosa ibu, dia pun tidak berdosa meninggal. Atau bani akhawatihinna, anak laki-laki, saudara perempuan. Anak laki-laki, saudara perempuan. Ibu punya saudara perempuan, adik atau kakaknya punya anak laki-laki, itu anak ibu tu. Ibu buka aurat apa-apa, tidak berdosa. Atau perempuan, sesama perempuan, tak berdosa, tak jelas. Atau budak-budak yang kau miliki, dua ada budak yang tinggal bersama kita, jadi pelayan kita. Karena budak itu boleh digauli, nggak boleh dinikah. Karena akan jual beli, kehalalannya jual beli, karena kita memiliki. Atau laki-laki yang suka tua bangka, ya, namanya at-tabi'in ghairi ulil irbah minar rijal. Laki-laki yang sudah tidak lagi punya hasrat dalam biologis, yang bangka. Jadi kau nampak apa-apa tua bangka, ibu buka aurat atau dosa. Ciri-ciri tua bangka, Ustaz, ini wa anal azmu minni, tulang lama. Kalau dulu apa-apa kabarulan orang. Kalau apa-apa kata kuda itu kabarulan. Ibu buka jilbab buka. Kerana tak agak kepalanya ni. Tak kan? Kecuali ibu buka jilbab tak agak kepala aku dah tua bangka dah. Itu tua bangka ya. Yang ada dua yang bangka, atau yang mangka. Yang mangka tu hari ini jam. Kau dah bisa ibu main-main kalau tua mangka. Kau mangka sih, kau mangka. Tak ada yang bangka lagi, bangka lagi. Jadinya kok bangka, makan udah buat, ya kan? Unjang ambil, aku tak ambil masih bangka. Ya kan kalau dah bangka, kau makan bubu aja lah. Ya bubu tu dulu ibu dia apa lah. Kalau makan tak dapat nunggu nasi tu lah. Kalau kita pesa, tu tak bangka. Makanya suruh puasa oleh kaki ni tu. Ya, dia kalau bangka tu dia. Nah kalau itu ketemu laki-laki begitu, bangka lah tu. Tak apa, tak berdosa, ibu tak berdosa, bapak tak berdosa pula. Dan ada efek.
Nah, atau aktif anak-anak yang belum mengerti aurat. Mungkin dia masih di bawah 10 tahun. Yang belum tahu aurat, yang SD kelas 1 ke bawah TK anak papa. Nah, itu kebolehan buka. Dari tadi tak ada anak angkat dia. Hati-hati ibu dengan anak angkat. Ibu tidak boleh buka aurat, tidak boleh serumah dengan anak angkat. Yang beda jenis kelamin. Itu maka saya katakan ibu bapak kalau kamar ke anak, mengadopsi anak, dua saja yang boleh. Satu, ibu kalau mengadopsi anak laki-laki, saudara laki-laki atau saudara perempuan. Anak laki-laki, saudara ibu, itu angkat jadi anak. Karena dengan ibu dia mahram, dengan suami ibu dia sejenis, aman. Apa kalau kamu adopsi anak perempuan saudara kita? Abo kalau kamu adopsi anak atau anak yang boleh saya urus itu hanya anak perempuan kakak saya atau adik saya. Kenapa? Dengan saya dia mahram, dengan istri saya dia sejenis. Tapi kalau saya ambil anak laki-laki saudara saya, istri saya bermasalah. Karena tak mahram, tak boleh serumah, tak boleh tinggal berdua di rumah kalau dah dewasa. Khawat kawan, kosong. Walaupun ibu mangki anak sajak lahi di rumah sakit, ibu ambil, ibu rawat seperti anak kandung. Setelah dewasa berpisah dari itu. Tak bisa dia bukan mahram itu. Ibu buka aurat berdosa, dia lihat ibu berdosa. Ibu serumah berdosa juga dengan dia. Ya, yang boleh dari anak laki-laki saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan. Kalau ada angkat, tak masuk itu. Yang mahram itu. Itu makanya mengambil anak itu perhatikan kaidah agama. Ibu niat baik itu jadi dosa sepanjang hidup. Bahkan mau malu ibu dengan anak. Dosa itu. Walaupun rasu anak kandung, rasu anak dan jadi anak dia. Tak bisa rasu jadi betul. Yang pula rasu anak-anak usah dari lagi yang buat nilai. Juga tangan aku kadang tak bisa rasu jadi hukum lah. Harap dan harap. Pendewasanya lepas pada cerita. Kecuali bukan ingin jadikan dia mahram, susukan dia waktu kecil. Tapi saat ini kan harus penuhi susu. Kalau susu kalian susu tak boleh. Ini harus ada isinya, kanyaknya. Lalu jadi anak ibu gitu. Mahram ibu itu. Itu ketentuannya ya. Kalau udah marahi, apalagi dah ada yang disusukan. Tak ubah hukum dia, tak ubah hukum. Begitu. Ubah hukum itu, panjang itu. Nah yang keenam, la yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yufina min zinatihinna. Tidak boleh perempuan itu memukulkan kakinya menampakkan perhiasannya yang tersembunyi. Nah, ada orang memahami memukulkan kaki itu menghentakkan kaki nampak gelang-gelang kaki orang. Hendak tak itu. Yadrib tidak selalu hatinya memukul. Bapak Ibu kalau baca nanti di surat Al-Kahfi ayat berapa itu? Apa kata Allah? Fadaratna ala azanihim bil kahfi ayat 11. Al-Kahfi ayat 11. Kenapa Ashabul Kahfi tidur 300 tahun? Karena ditutup rapat telinganya. Nah, menutup rapat itu bahasa Arabnya atau apa? Jadi yadribna bi arjulihinna itu artinya memakai pakaian yang rapat ke kaki hingga menampakkan perhiasan yang tersembunyi. Ada perhiasan ibu yang tersembunyi, tapi bisa tampak kalau ibu pakai pakaian yang tadi. Ini maksudnya legit. Ibu tak boleh pakai celana legit, levis. Kenapa? Nampak perhiasan ibu yang tersembunyi. Itu makhluk pakai senang itu kenapa ibu perhatikan? Pakai yang longgar kalau senang.
Kalau kita pakai senam itu kan di setting gitu, apalagi tempat-tempat fitness gitu, tempat-tempat gym tuh. Itu pakaian itu, masya Allah tuh, ketat menempel, menampakkan perhiasannya yang tersembunyi. Tak boleh. Itu makanya senam itu sebaiknya dipisah lah bapak-bapak gitu. Karena instruktur senam kok wanita yang pakaiannya begitu. Sehingga apa-apa, kok kamu kok pakai senam, beda gerakannya jadi instruktur tuh ikut. Instruktur maju ni mundur, masuk ke tidak, kalau betul, heng. Macam itulah. Itu maka tak boleh perempuan memakai celana ketat. Itu namanya tuh wala yadribna biar julihinna. Jangan memukulkan kaki supaya tampak perhiasan yang tersembunyi. Itu maksudnya tuh memakai pakaian sempit ketat sehingga tampak perhiasan yang tersembunyi, dan itu membuat laki-laki kehilangan akal sehat. Iya. Makanya dilarang. Itu 6 poin yang dilarang untuk perempuan. Nah, sekarang kita lihat redaksinya. Kita akan baca redaksinya. Pertama, kata Allah, ini kan soal menutup aurat ya. Menutup aurat kan? Perempuan dipakai pakaian ini, panjangkan jilbabnya, gitu ya. Jangan pakai yang ketat. Itu tuh aturannya. Siapa yang dipanggil? Kullil mu'minat. Perhatikan pilihan katanya. Mukminat itu kata benda, kata sifat, sifatnya namanya. Kata kerja amanah. Makanya ya ayyuhallazina amanu. Amanu ya. Allazina yu'minuna. Jadi amanah atau yu'minun. Ini kata kerja nih. Kata kerja. Ketika Allah memerintahkan perempuan-perempuan memakai jilbab, menutup badannya, memanjangkan itu umurnya, tidak boleh pakai yang ketat-ketat, maka yang diseru itu mukminat, bukan amanah, bukan yu'minah. Bukan kata kerja, tapi kata sifat. Kenapa begitu? Karena kalau kata sifat itu tidak terkait dengan waktu, sifat katanya sempurna. Kalau kata kerja sifatnya limited temporal. Begini, kalau kata yakzib, dia berbohong. Ini kata kerja. Yakzibu, dia berbohong. Kapan berbohong? Sekarang. Kemarin? Nah. Besok belum tentu. Karena kata kerja ini sifatnya temporal, ada batas waktu. Tapi kalau kazib, pembohong, kapan dia berbohong? Selalu, sejak dulu, sekarang sampai kapan pun dia akan berbohong. Namanya kazib. Itu beda kata kerja dan kata sifat. Kata kerja temporal, kata sifat mutlak, sempurna sudah. Kenapa tidak disebut amanah atau yu'minah, tapi mukminat? Ini isyaratnya yang dipanggil menutup aurat perempuan yang imannya sudah sempurna. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya menutup aurat? Bagaimana hukumnya pakai jilbab? Ini ya. Nah, jangan tanya hukum. Ibu imannya sempurna atau belum? Tanya aja. Ambo harus sempurna iman atau anak salah? Bukan salah. Karena yang disuruh berjilbab yang sempurna imannya. Tidak perlu kita ribut hukum jilbab itu wajib atau tidak. Oh, jilbab wajib, jilbab tidak perlu. Karena Allah hanya memanggil mukminat saja. Kalau ada perempuan yang ngeyel tanya, Ustaz, hukum jilbab itu wajib atau apa? Sunnah atau boleh? Ini ibu beriman, ya iman ibu sudah sempurna atau belum? Sempurna, Ustaz. Bukti ibu sempurna pakai jilbab, karena mukminat.
Berarti kalau ada perempuan tidak berjilbab, tanda imannya tidak sempurna. Kalau ada perempuan menutup aurat, tanda imannya sudah sempurna. Saya begitu saja. Tidak perlu cari hukumnya apa itu dosa atau tidak. Ya, cukup ini kata mu'minan yang menyelesaikan masalah. Karena Allah tidak memanggil kata kerja, kata sifat. Mukmin orang yang imannya sudah sempurna. Itu makanya ibu jangan berbuku tidak malu tidak berjilbab. Nah, kami iman ibu sudah sempurna. Dulu kan kita bodoh. Kadang-kadang. Padahal waktu iman ibu masih turun. Dua. Itu perintah adalah menampakkan perhiasan. Itu diapit oleh perintah jilbab. Gini, kata Allah ya, perhatikan redaksinya. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala junubihinna wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Jadi perintah memanjangkan jilbab ini itu diapit oleh perintah, oleh larangan jangan menampakkan perhiasan kecuali yang boleh tampak atau kepada orang-orang ini. Coba perhatikan ayat itu. Perintah memanjangkan jilbab diapit. Apa yang mengapitnya? Larangan menampakkan perhiasan. Coba lihat redaksi sebelumnya. Sebelum menutup jilbab, memakai jilbab sampai ke juyuk. Jangan kau tampakkan perhiasanmu kecuali yang boleh tampak. Panjangkan jilbabmu itu kan. Setelah itu jangan kau tampakkan perhiasanmu kecuali kepada yang boleh. Kenapa memakai jilbab diapit oleh dua larangan menampakkan perhiasan? Karena Bapak Ibu, boleh jadi orang itu pakai jilbab tapi masih menampakkan perhiasan. Itu mau diulang larangan jangan menampakkan perhiasan dua kali. Tidak sedikit perempuan pakai jilbab tapi masih menampakkan tubuhnya. Itu disebut dengan khasiat ariat berpakaian tapi telanjang. Banyak ibu coba jilbab ibu, tapi masya Allah baju lu melengket ke tubuh. Coba jilbab, ya kan? Pakaian celananya sapi. Coba jilbab. Itu kenapa perintah memanjangkan jilbab diapit oleh dua larangan. Jangan menampakkan perhiasan. Karena belum tentu orang itu berjilbab perhiasannya belum tampak. Bisa jadi dia berjilbab perhiasannya masih tampak. Dan itu nggak sedikit wanita sekarang. Ya, kan? Apalagi anak-anak muda gini mahasiswa. Ya, dia pakai jilbab itu, tapi badan takut baju desain samping. Ya. Nah, kalau ibu kan lama, itu udah tapi dosa. Mudah-mudahan kayak dosa kan udah kaya. Ini orang mati lagi. Ini orang tu takut dosa udah tahu terasa lagi nanti. Ini makin terasa lagi makin kita ke dosa. Jadi orang ibu mau orang tapi ke dosa pun, kamu rasa sampah tu aja. Ya, kami kamu sakit, kamu rasa sampah. Ya, ayat kata lama dia kata, kamu takut dosa. Ya, makanya orang kalau terasa mati pun lagi ibu, gimana takana dosa itu. Kacau nangis ada dosa. Anak muda-muda kadang-kadang itu cuma kau pakai di situ. Keimanannya tuh belum stabil. Itu kenapa diingatkan panjangkan jilbab itu diapit oleh larangan menampakkan perhiasan. Karena ada sedikit wanita berjilbab tapi perhiasannya tampak. Maka itu jilbab namanya jilbab katulistiwa. Agak berbeda. Lalu berikutnya tadi sudah ya, juyub sudah ya, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Nah, di sini Bapak Ibu ada hal yang menarik. Ketika Allah membolehkan membuka aurat kepada anak laki-laki, saudara laki-laki, anak laki-laki, saudara perempuan. Bahasanya bani
bahasanya Bani Ikhwan, Bani Akhawat. Lihat. Jadi anak laki-laki itu di sini Bani Ikhwan, Bani Akhawat. Coba bandingkan nanti di surah Al-Ahzab surat 33 ayat 55. Surat 33 ayat 55. Di situ dibolehkan istri Nabi memperlihatkan aurat mereka kepada anak laki-laki saudara mereka. Tapi di situ disebutkan abna ikhwanihinna wa abna akhawatihinna. Jadi kalau di sini Ibu, kalau di surat Al-Ahzab ini bukan bani, ya, tapi abna ikhwanihinna dan abna akhawat. Nah ini beda ya. Bani abna itu sama-sama jamak daripada ibnu. Anak laki-laki itu bahasa Arabnya ibnu. Kalau dia jamak plural, maka bisa bani atau bani, bisa abna. Tapi ketika perempuan beriman sekali semua yang dibolehkan menampakkan aurat kepada anak laki-laki saudara kita, maka pilihannya bani ikhwan, bani akhwat. Tapi istri Nabi yang dibolehkan menampakkan aurat kepada anak laki-laki mereka, saudara mereka, abna ikhwan, abna akhwat. Nampak itu? Relasinya beda. Artinya sama, anak saudara. Tapi kalau orang beriman kita semua nih bani. Kalau istri Nabi abna. Bagus sampai itu. Ya, dia sama itu. Anak laki-laki saudara kita. Cuma maknanya tidak sama. Bani itu namanya jamak muzakkar, mulhaq jamak muzakkar yang menunjukkan banyak. Kalau abna ini jamak taksir namanya, irregular, yang menunjukkan makna killah sedikit. Nah, ini kajian bahasa agak sedikit apa itu ya, mungkin ibu-ibu yang tak pernah belajar bahasa Arab tak ngasih ya paham sulam sedikit. Ini terjelaskan kaidah bahasanya. Kalau bani menunjukkan kasrah banyak, kalau abna menunjukkan banyak tapi sedikit. Itu kaidah bahasa. Kenapa istri Nabi itu abna? Interaksi dengan anak laki-laki saudara mereka itu abna. Karena istri Nabi ini walaupun boleh, mereka tetap minim kontak dengan laki-laki hingga anak saudara mereka sendiri. Itu istri Nabi itu begitu. Kalau istri Nabi itu memang benar-benar suci. Jangankan dengan anak dengan orang laki-laki lain, anak saudaranya pun mereka sedikit kontaknya. Jadi istri Nabi itu hanya kontak dengan Nabi sendiri. Ya. Karena begitu istri Nabi menjaga kemuliaan mereka. Dengan orang-orang yang dibolehkan interaksi pun bukan orang pun mereka tetap minim melakukan itu. Kalau ibu-ibu kita banyak melakukannya. Nah, kalau ibu kalau buku ya keluarga kan lebih kasar sebenarnya lagi. Kalau istri Nabi tetap menjaga ya jarak walaupun dengan orang yang mahram sekali. Nah, itu kenapa istri Nabi itu abna. Kalau kita yang beriman disebut bani. Nah, yang terakhir nih. Ketika perempuan membuka aurat, berdosa kan? Berdosa ya, berdosa ya. Tapi yang disuruh bertobat bukan perempuan, laki-laki. Baca di penutup ayatnya. Watubu, tubu ilallah ayyuhal mu'minun. Tadi mu'minat. Tadi di awal mu'minat ibu. Tapi kalau ibu buka jilbab dan menutup aurat, yang bertobat bukan ibu, tapi tubuh pun laki-laki bukan. Kalau perempuan tubna,
Kalau perempuan tubuh. Kenapa ketika ada perempuan membuka aurat laki-laki yang disuruh bertobat? Al-mu'minun yang bertobat untuk menunjukkan bahwa bila perempuan membuka aurat, dosa itu ditanggung oleh suaminya atau ayahnya. Itu waktu kami yang bertobat. Kadang ibu di bawah kendali kami. Sekarang ibu buka aurat keluar rumah, kami biarkan berdosa, dosa ibu itu dipikulkan ke suami ibu. Suami ibu yang bertobat itu makanya tubuh, itu makanya al-mu'minun bukan al-mu'minat. Maka jangan ibu agak remeh. Ibu berdosa, kami kan nyayo. Itu aku ibu baik ke masjid pun minta izin ke suami. Pokok dosa ibu kami tak jawab. Itu makanya perintah tobat ke laki-laki bukan ke perempuan. Itu makanya awalnya al-mu'minun berubah jadi al-mu'minat, berubah jadi al-mu'minun laki-laki. Itu makanya ibu kok senang jadi manusia. Nafkahlah kami tanggung, dosa kami tanggung tuh. Nah itu sedang pasti lawan kan. Dan itu merasai kami dibuang. Itu jasmani rohani itu merasai. Enak. Jasmani itu membiayai uang, rohani dosa ibu kami nanggung. Kau sempat banyak dosa ibu kalau kami nak di buku bertanggung kita kira. Tak mudah jadi laki itu. Aku makanya yang suruh bertobat laki-laki itu, bukan perempuan. Padahal dia yang buka orang. Karena begini, kalau kesalahan istri dibiarkan oleh suaminya, dia tahu, dia dibuka. Sama seperti Nabi Adam. Nabi Adam yang makan buah larangan berapa orang? Berdua. Yang bertobat siapa? Ayat 36-nya Al-Baqarah. Fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Itu Adam seorang. Makanya fatalaqa Adam bukan Adam wa zaujuhu. Yang bertobat Adam berdosa berdua tadi. Iya sama nah. Iya. Ibu sama menikah, dosa dibebankan kaya ibu itu. Sudah menikah, itu tanggung jawab dosa bagi kami. Itu mau ijab kabul namanya, serah terima. Dulu dia tanggung musuhnya, kini yang tanggung mulai hari ini ya, jadi Pak Abang lagi. Itu makanya ibu pun tak bisa semena-mena ke kamari. Makanya ibu kalau mau memakai baju, cari ke kami dulu, Pak boleh sudah. Oh, tak bisa, ibu tak bisa. Kok seksi mana? Ganti. Betul tu. Ibu kalau keluar rumah memakai baju, baru bacain baju ke kami. Bisa jadi tadi itu ibu pakai baju dan pakai jilbab tapi menampakkan dia. Kami berdosa ibu, kami tobat. Itu kadang ibu baju apa nama pakai baju juga kami pakai. Membalik juga. Dan mana bertanya kami balik. Asal teragak coba itu nasi. Tanya orang kami logo ukuran juga bantu yang banyak terjun ya. Betul. Tapi kalau ada baju yang pakai itu bazir. Ibu kalau kembali baju tu, Pak canggih ke kami baju tu. Aku dah pantas, aku dah pantas itu. Mau betul. Kok kau berdosa itu? Kami yang nak tahu jawab itu. Maka kami bagian kembali baju itu. Ya, mau betul aturan agama itu. Dah sama suami balik ke teragak balik. Kadangnya memakai gitu tu. Pak, kuning atau pink? Kuning salah, tapi aku pink tapi sudah aku ada juga tadi gitu. Ini apa betul kan juga. Tadi pilihan, kamu tak tunjuk kuat. Kau pakai sana tadi mahal lagi orang. Ibu betul. Awalnya ibu para dulu ibu, ya berpakaian tu hati-hati. Ibu kami yang tak berdosa. Itu makanya perintah obat laki-laki. Tapi coba ibu perhatikan. Kata ayyuha. Perhatikan perbedaan Al-Quran. Ayyuha. Begitu tak tulisannya? Harusnya apa? Harusnya ada alif di ayyuha. Pakai alif dulu. Tapi khusus masalah jilbab itu alifnya dicampakkan.
Perhatikanlah Quran. Dari ayyuha panjang menjadi ayyuhannak. Dipotong hurufnya, perhatikan tuh. Coba perhatikan, carilah semua kata ayyuha pakai alif. Semua kata ayyuha pakai alif. Kecuali ayyuha yang ini, masalah jilbab, masalah aurat. Baru dicampakkan alifnya tuh. Ayyuhal mu'minun. Karena itu menjadi isyarat ibu kalau buka aurat iman ibu berkurang sebagaimana berkurangnya kata ayyuha itu. Makin sering ibu buka jilbab itu berkurang iman. Itu kenapa kata ayyuha dipotong hurufnya. Berkurang hurufnya dari ayyuha menjadi ayyuha. Karena itu aurat mengurangi iman. Semakin terbuka ibu berpakaian, semakin iman ibu berkurang. Itu kenapa dipotong huruf itu. Jadi jangan ibu anggap remeh ini masalah aurat ini. Ya. Itu taruhannya iman ibu. Dengan buka aurat berkurang imannya. Berkurang sampai habis iman ibu. Ya, kan? Nah itu kenapa kata ayyuha dipotong alifnya. Padahal secara gramatikal dalam penulisan Arab secara imla'i ayyuha panjang itu. Carilah semua kata ayyuha itu panjang kecuali ini satu-satunya. Menunjukkan seriusnya masalah aurat itu. Sehingga Allah terpaksa memotong hurufnya, diamputasi hurufnya itu untuk menunjukkan iman orang akan diamputasi Allah kalau dia membuka auratnya. Hingga dia mati dalam satu tidak beriman nanti. Ya begitulah pentingnya menutup aurat. Nah, makanya bersyukurlah kita sekarang ini yang hidup di era yang lah dulu sekolah sampai SMA dan boleh berjilbab dulu. Coba yang SMA lo, orang pendek dah, baju pendek anda kan? Tapi marah saya dua lagi kantong badan panjang tinggi, ibu pakai seluruh pendek itu, hendak panjang orang seluruh selatan tinggi itu. Syukurlah kini ibu kita dapat pemimpin dari agak berbeda. Kalau tak bayangkan itu wanita-wanita zaman dulu para bersuci hari itu, para iman dipotong-potong Allah setiap hari, kena menampakkan aurat dan budak-budak. Bahkan dulu kalau jadi pegawai negeri, tak boleh juga, tak boleh pakai rok panjang. Sekarang pun alhamdulillah polisi pun dapat jilbab benar. Alhamdulillah. Nah, ini polisi dah diberikan peluang pakai jilbab. Kalau tak imannya dipotong sekali. Setiap dia buka jilbab imannya dipotong. Sampai iman itu habis lagi dirinya nanti. Mati tanpa iman dia. Yang membuka-buka jilbab itu, yang membuka aurat. Nah, begitulah penting itu ya. Jadi yang punya anak adik, tolong tuh ya hati-hati dengan pakaian mereka. Kalau rumah anak adik ibu, tolong cari dia pakaian. Kok pantas tak pakai apa? Kok kembali baju anak ibu itu belum diseleksi baju kembali itu. Sebab kalau berdosa anak ibu apa? Suami ibu itu dah mau itu. Ya tak? Apalagi ibu masuk subuh sudah apa kalau subuh sudah tahu. Gara-gara anak ibu. Itulah bahayanya juga. Nah, ada lalu sebelum macam kalau ada pertanyaan ibu bapak silakan ibu. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz. Halo. Ya. Yang pertama. Yang pertama itu ayat kedua. Ayat kedua, ada kan ayat yang mengatakan orang perempuan yang sudah tua tidak apa menampakkan auratnya. Bagaimana maksudnya itu? Oke. Yang pertama soal ipar. Adik ipar atau kakak ipar. Itu Nabi pernah tanya pada adik itu. Bagaimana tentang kakak ipar atau adik ipar? Kata Nabi, al-maut, kematian itu lonceng kematian itu.
Kakak ipar, adik ipar bukan mahram kita. Ibu kalau datang adik suami ibu, kakak suami laki-laki, dia tidak boleh masuk ke rumah ibu kalau tidak ada suami ibu. Tidak boleh. Kenapa? Karena dia bukan mahram ibu. Saya juga begitu. Adik istri saya, kakak istri saya yang perempuan tidak boleh di rumah dengan saya. Kalau mereka rumah saya pergi ke rumah itu. Kecuali istri saya di rumah. Tapi saya aja berdua dengan ipar saya tidak boleh. Ikut kena cukup. Adik ipar baik kuliah tu bantai di kakak ipar tu baik ke kampus, kotor, cinlok juga ikut. Kadang adik ipar pun beda di kakak ipar itu. Kakak ipar tu dengan istri awak pula. Tak boleh. Ya kan? Yang adik ipar tu masih fresh. Hanya maju-maju kawan dan dia otot tu. Tak kacau itu. Kacau itu. Tak boleh. Ipar tak boleh. Ambo istri ambo ibu adiknya perempuan dua-duanya kuliah di Padang, si 2 MP, si di kesehatan. Ambo tak mengizinkan tinggal di rumah, bukan ambo sendiri. Kontrakkan rumah ambo ini. Bukan apa-apa. Setan itu jam terbang tinggi. Itu masalahnya. Istri ambo pai beko pemantar anak ambo sekolah, pai pagi nyunya kalau TK kan bunyian pakai itu sampai siang. Ambo jadinya di rumah. Nyombe ambo minum. Nyombe nyombo makan. Sampai kalau mota. Awalnya situ. Abi gani kelinci itu. Selesai. Makanya adik istri saya tidak pernah saya boneka tinggal. Bukan saya kikir. Kalau dia laki-laki juga lah. Kadang ada masanya dia berdua saja dengan saya di rumah. Nah, kalau kontak rumah, kalau bisa kita bantu kontak rumahnya. Memang begitu. Adik ipar, kakak ipar jangan panas rumah dia. Bahaya. Saya kalau datang ke rumah adik saya, istrinya di rumah dia, tidak ada rumah. Saya pulang aja dulu. Tunggu kaki aku pulang, tak boleh masuk ke rumah dulu. Yang mau total aja istri jadi aku. Lagi dah sampai pilih dengan adik aku. Kan? Setan pun santai. Kena nampak. Kau nampak setan tu saya bisi tu. Nampak. Ajak gosok-gosok dari tarui. Makanya jadi buat sepede kata ipar adik ipar tu. Kecuali yang tadi kasih kakak ipar kau ada pedagor itu. Ya kan? Memang lambangkah itu ada apa? Lambangkah. Termasuk yang kata ibu tadi, itu Allah sebut begitu di surah An-Nur ayat yang ke-60. Perempuan yang sudah tua namanya al-qawaid minan nisa. An-Nur 60 ya. Istilah Al-Quran itu al-qawaid minan nisa. Perempuan yang sudah tua, falaisa alaihim najunah. Tidak ada dosa mereka. Ayyadahna siyabahunna, mereka membuka pakaian mereka. Ghaira mutatarijat sah, kalau tidak bertabarruj. Tapi bahasanya al-qawaid. Al-qawaid itu ada jamak daripada qaid. Qaid itu artinya duduk. Jadi buku kalau agak duduk, saya menyampaikan pak saya kembali ada kita pada nabu ibu boleh. Kita bangga nak dari dong. Tapi ibu punya dua saja. Tapi ya baik kuliah lagi dia, baik hidup saja dia. Tak masuk kawan. No kawan itu lacu ditinggal orang perlu diajar orang. Itu kawan itu. Kok pai bacalan lah jadi babat orangnya. Itu kawan itu. Kenapa kita ibu melagai? Kalau dulu ibu kan jadi banyak ditinggal anak cucu kan. Nenek tak usah ikut panjang rutenya jauh rumah saya aja. Terus tinggal menjaga rumah saya. Aku kawanin namanya. Ya, yang lah kawanin. Berarti tak boleh nak boleh tagak sudah payah. Kau tagak di lurang, diangkit lurang. Yang begitu tidak apa-apa. Pakai minim tipis tidak apa-apa. Tidak berdosa, iya, tapi bukan disuruh.
Yang salah paham Ibu ya. Allah dah menyuruh membuka aurat tu, tapi tidak berdosa. Bako tidak berdosa, fitnah tidak ada lagi. Lang nenek-nenek nak 75 tu kalau 80 tu tu nya pakai seksi, pakai rok mini. Orang pun takut menjadi bantinis. Ya, kepanjang orang jadi bantinis gitu. Ya, tapi yang 30 update belum ke bawah, dia tak lama tu orang itu. Ya, kalau 80 tu ada, tak masalah. Di kampung tu ada nenek-nenek tu ada 75 kata itu. Tu kami mandi pada air jarang kamu. Lu dapat situ mandi ke sini mah. Mandi pada air tu pulang di pada air tu nenek-nenek tu pakai TikTok terus macam ni. Iya. Dah ada orang tak dapat tu jadi tengok lah. Kami dah lah tu ini. Aku aku dibolehkan tadi dah ada efek ni, dah ada fitnahnya ni. Ibu tu tak ada fitnah apa jadi cukup-cukup. Apalagi nenek-nenek, yo tapi terawat. Ada nenek-nenek terawat. Ada nenek itu rajin perawatan. Ini lah nenek. Tidak masuk kawain itu tuh. Itu kadang fitnah ya baru. Bahkan ada orang nenek itu tapi malah berondong itu dari tahun lagi tidak. Kalau tidak kawain itu tuh. Kawain itu tuh. Ya, kita ada juga begitu. Nah ini yang memang lah kawain namanya itu boleh, tapi tidak boleh bertabarut. Gitu. Tabarut maksudnya sengaja menjadi apa? Menjadi pusat perhatian orang tidak boleh. Kami tidak boleh begitu. Silakan Ibu. Waalaikumsalam. Anak laki-laki. Oh berarti dari ibu urusan itu. Ibu punya suami, ibu punya saudara. Hanya punya anak laki-laki. Tidak tahu ibu tak? Ibu bisa menikah ibu. Mati suami ibu, itu bisa menikah ibu. Dan mahram yang mahram itu anak laki-laki, saudara ibu. Apakah saudara laki-laki ibu atau saudara perempuan ibu? Itu mahram ibu. Tapi kalau anak laki-laki, saudara suami ibu, tak ada hubungannya ibu. Mati suami ibu bisa menikah ibu. Ibunya meninggal, laki boleh memandikan. Jangan anak. Fatimah berwasiat. Hadis sahih. Apa wasiat Fatimah? Kata Fatimah ke Ali, kalau saya mati nanti engkau saja yang memandikan saya. Makanya memandikan Fatimah itu Ali. Kenapa? Fatimah itu pemalu. Dia tidak mau auratnya dilihat walaupun perempuan. Kan yang boleh berdoa itu siapa? Suami itu pertama kan. Maka bagus suami yang memandikan. Kenapa apa aja ibu? Apa ibu? Dah aku dah sungguh dapat itu apa itu? Dah tahu? Mana kita ada? Lah 50 tahunnya dia tubuh ibu tu. Apa dia itu? Dah tahu? Apa dia itu? Ya kan? Bahkan ya mungkin kaki ibu tak apa itu. Ibu tak apa. Yang berancak suami mandikan. Itu Fatimah begitu. Makanya Fatimah berpesan dua tu, mandikan saya oleh Ali. Yang kedua, kuburkan saya di malam hari. Bapa malam dulu orang nak pakai keranda begini dulu. Jenazah tu pakai bed dia janjang. Zaman siswa ibu pakai kuburan tu. Janjang tu pakai bed cuma nampak lekuk-lekuk kubur. Fatimah tak ingin lekuk tubuhnya dilihat orang, walaupun dia sudah jadi bangkai, malu dia. Fatimah lah jadi bangkai pun tak mau lekuk tubuhnya dilihat orang. Kau masih hidup? Percayaan kurang? Tak ada malu keadaan. Fatimah tu lah jadi bangkai, katanya makamkan saya di malam hari. Karena dia ada ingin ketika jasadnya diangkat itu, makanya kalau perempuan mati, cukup keluarganya saja yang mengurus ke kuburan. Untuk saya baik. Mereka pas angkat-angkat kuburan, kau nampak lekuk-lekuk badannya. Iya. Kalau perempuan mati, cukup yang mengantarkan ke kuburan keluarga saja. Kalau salat
pipinya kali dibuka sebagai pas angke-angke kau nampak laku-laku badannya lagi ibu kau yang tak badan. Tak boleh laki-laki walaupun bangkai. Itu makanya kata Fatimah kumpulkan saya di malam hari. Sifat malu Fatimah itu tinggi. Lah jadi bangkai pun malu itu jadi kumpul. Itu makanya bapak saya mandikan saya oleh Ali. Makanya Nabi pernah berkata kepada Aisyah, Aisyah, kalau engkau mati duluan, saya yang akan memandikan engkau. Sayangnya Nabi mati duluan. Itu artinya boleh suami memandikan istri, bahkan lancar. Awak kalau mandi istri kau pak, apa ketika susu tangan itu ibu kata bayang bapaknya masak, cuci baju apa, pada ditanya merawat apa, ibu apa ketika kau dalam hati. Kalau gini apa yang menjadi ini? Iya. Ketika mati itu tapi di mata apa kau cuma membalaskan tangan walaupun kalau ada apa pun nak tak ini ya. Ya karena lah nampak dia mungkin soalnya itu lagi. Ya karena sebagai apa-apa kalau mati istrinya, ada yang ibu artinya menangis, ada yang biasa saya tidak tahu. Kan ketika orang lain menangisnya tapi mati orang. Ya, makanya ibu mati suami ibu posisi itu sampai tak cari ganti sampai mati malam. Tak pikir penggantinya dapat ibu. Itu kalau ibu. Kalau kamu enggak. Ibu mati gini. 3 hari sudah kami lah pakai minyak hancur itu. Sepatu gini deh. Beda. Karena beda ibu beda. Awak tu kan diciptakan beda. Kalau ibu pakai lidah, mati ibu punya lidah, punya batu masuk ke kamu. Kami mati dari ibu, mati ibu dari lidah kami. Mati ibu gini, bisa bagi meninggal. Boleh. Ibu boleh punya perasaan. Punya perasaan orang. Kalau hukumnya boleh. Ibu terakhir silakan. Bagaimana sebaliknya Ustaz, kalau bapaknya meninggal, boleh juga anak perempuan yang memandikan? Anak semua boleh. Justru kalau bapak mati, ibu mati, kumpul semua anak-anak mandikan bapak kita, ibu kita. Tentu bagian yang tidak bisa itu laki-laki ke laki-laki. Justru anak-anak ibu ketikanya memandi. Kalau orang lain memandikan sudah bisa menghadap mungkin. Tapi kalau apa awak amak awak gimana awak tak bayang ketikanya merasa kotor nama hari-hari dulu. Tidak ada jijinya lah dapat tempo. Ketika awak merasa kuku tak bayang-bayang mencuki-cuki tanah menjadi piting ke awak. Itu rei waktu ibu ketika merasa jasad apa amat itu. Tak bayang masa lalu tu. Bara susahnya merasa kotor nama. Apa bayangnya menjadi piting ke tangannya poti kata ikut tangan dari berhasil tu. Makanya anak yang membersihkan tu. Itu yang paling rancak mandi itu kan. Nyo mandi mai itu ibu tak lo mandi cuawa ibu itu. Nyo sarung mandi mai itu ratu kan air, okey kan? Nyo mandi jenazah itu yang penting suci dan bersih ibu. Bersih dan bersih ke mai itu. Takkan barunya keluar dari itu. Cuma kalau ada disiram tu air dapat niat mandi kan suci itu. Nyo suci bersih ke beda itu. Ada suci tapi tidak bersih. Ada bersih tapi tidak suci dah. Yang diminta suci, tidak bersih. Ada kan payah memandikan jenazah. Ini masih siram saja air atau pasal pun tak perlu sabun. Cuma sunnahnya ya pakailah sidara, pakailah sabun, pakailah itu sunnah saja. Yang mandi pokok itu siram air atau lagi. Kapan dan sembahyang itu pun. Tapi kalau yang paling baik itu memang keluarga. Saya menyarankan. Tapi pada itu kegantian. Jadi amaknya mati. Anaknya banyak pakai kursi. Ketika memandi amaknya itu heboh aja dalam tapi pemandi itu. Bah cincin amak, kira ada ambil cincin amak. Kira encik berencana encik kau mendului. Tapi dah ada mendului. Heboh, tapi amak tu cincin, mak cincin mandi. Heboh tapi pemandi itu dia gitu. Amaknya mati itu kerajaan itu. Aku salahnya mengaku dakwah, ya aku selamatkan itu. Wah, habis kau bagi tanah lagi. Ini bos ni bos. Akan anak-anak tahu yang aku itu lah. Ya, harap ibunya bikin. Bilang cincin tu. Jadi saya ambil ada dia. Pasti ada salah satu ambil tu. Jadi, hilang cincin apa ibu dan kemudian. Ada tidak dia jodoh tu.
Lu dilakuin dengan anak dia gitu. Begitu. Kalau tak apa, silakan. Silakan. Ustaz, kalau untuk seorang laki-laki, karena banyak yang suka bersuara di celana pendek, hukumnya secara ini agak banyak. Laki-laki batas auratnya baina surra wa rukbah, antara pusat dan lutut. Berarti antara pusat dan lutut wajib ditutup, kalau tidak berusaha. Kalau perempuan semua illa ma zahara, kecuali wajah dan tangan. Maka laki-laki kalau aku pakai sembahyang Jumat, kamar saji, nyo pakai serawayang saja, tidak baju loh. Boleh. Cuman masa kamar saji tidak baju? Kok ditanggung hukum? Boleh. Karena batasnya pusat dan lutut. Yang dia dilutui masalah, yang difokusin masalah. Makanya apa-apa rumah dia pakai serawak pendek yang jadi lutui. Tapi kok Pak dibuat agak-agak nampak ibu-ibu itu berdosa. Ya macam ni berdosa, ya berdosa. Kalau kau pakai serawak, usahkan lutui pakai aku potong kan. Itu maka kemudian serawak potong, namanya itu potong, kau dipotong nanti. Sirwal itu serawak. Kau sarap nih, Bu? Sirwal itu serawak, potong dipotong. Serawak potong itu serawak yang dikaret. Itu kau sarap tuh. Ini dikira ada kau sarap. Karet kan kau sampai ke lutui. Tidak boleh karet jadi lutui lah. Dosa, kenapa? Tidak boleh. Kalau nyawa tidak mau baju, kalau tidak maaf. Iya, kalau pusing, kata boleh dapat laki-laki. Cuman kan tak kurang adab apa? Kalau rumah tak mau baju lagi kain bantu dah selesai, orang pun dah tahu tarik bantu badan apa. Jadi badan atletis kau jadi lah. Kau badan dah malu-malu, sebelum dah ada nak boleh kan? Itu jadi kurang, dah malu. Memang malu lah minimal dipakai, walaupun soal hukum boleh. Tapi kan ada namanya ada pun keindahan. Atau sebagai apa-apa pun. Baik kalau aku di rumah tu pakai boxer serba pendek. Itu kan aku malu. Kalau aku dulu kau yang jago teman. Itu yang bedakan waktu kurang tak berakal, malu. Terakhir itu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan mengenai anak dari cucu kakak perempuan. Anak dari cucu. Anak dari cucu. Iya. Cucu ibu namanya Kakak perempuan. Oh, cucu kakak. Ibu punya urus anak, punya kakak. Kakak ibu punya anak punya anak. Yang disebutkan ini anak saudara. Anak saudara. Bagi cucu dari saudara tak maksudnya. Tapi sebagian mengatakan itu masuk yang diharamkan. Tapi kalau dalam ayat tadi anak saudara. Berarti kalau cucu saudara kan? Ya, yang situ tidak disebutkan secara pasti dalam nas ya. Tapi kalau menurut saya, kalau cucu dari saudara kita masuk anak saudara. Karena anak itu ke bawah kan? Sama je bapak, kakek kan? Sama je ibu, nenek kakek kan? Mungkin masuk saudara lagi, masih dibolehkan. Yang tak boleh tadi, masalahnya gini, kalau ibu ambil anak perempuan, nanti ke suami ibu bermasalah. Baru bayinya laki-laki, ibu memberi mahram, jampaknya sejenis. Ini aturan mau adopsi anak sekarang tidak jelas ini. Awak teraga ambil anak, tata anak siapa? Oh, kita berbuat baik boleh saja, tapi tidak mesti mengadopsi. Karena konsekuensi adopsi dia tinggal dengan kita kan. Kalau dia tinggal dengan kita hanya sampai banding, sudah banding tidak boleh. Bagaimana caranya? Ya kembalikan dia ke panti atau kontrakkan rumah kalau dia sudah dewasa. Itu aturan adopsi anak walaupun tidak jadi gini. Sibuk lah berdosa berpuluh-puluh tahun berdosa. Itu dosa tuh. Ibu berhalwat dua anak itu dosa ibu. Ibu membuka aurat di depan dia itu dosa ibu. Walaupun kecil pula rasa anak, hanya rasa ibu lewat ini. Rasa tidak membuang hukum, tidak memotong hukum.
hukum tetap haram. Itu makanya ke depan ibu-ibu kalau keluarga kita akan mengadopsi anak, tolong hati-hati karena mengadopsi anak. Kalau ibu nak ambil anaknya, dan laki-laki anak saudara. Kalau apaknya anak perempuan anak saudara. Sehingga jawabnya marah justru siapanya sejenis. Sehingga sampai dulu punya jawab tak salah ada. Apalagi anak yang diambil ke rumah sakitnya jadi silsilahnya ni. Tak bisa itu. Oh, siang malam jawab, kadang-kadang padu jawab sahaja. Ya mungkin rasa ada loh, cuma hukum haram. Bukan soal rasa ada-adanya, haram hukumnya. Kenapa bukan haram? Gitu. Jadi tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa kalau Ibunya sudah meninggal. Ya, kalau cucu dari saudara itu mungkin dianggap anak saudara juga. Ya, karena masih punya dalam darah dengan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu dulu Bapak